Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Peta Kumpet Gunung Arjuna. Cerita ini ditulis oleh Jiko Munya, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi juga. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Peta Kumpet Gunung Arjuna. Matahari tidak begitu terik. Banyak gumpalan-gumpalan awan yang membuat matahari sedikit malu-malu menampakkan diri. Namun aku menyukainya, hanya saja aku terus berdoa dalam hati semoga hari ini tidak turun hujan. Hari ini rencananya aku akan mendaki gunung di kotaku sendiri sebagai pengalaman pertama sekaligus ajang temu kangen. Karena sudah hampir setahun lamanya kita tidak bertemu, sibuk dengan rutinitas kampus yang tidak ada habisnya. Dengan semangat aku mengesela motor tuaku. Di dalam hari sudah tidak sabar ingin bertemu dengan kawan lama. Pelan namun pasti, akhirnya sampai juga aku di kedai kopi langganan. Nostalgia zaman SMA pikirku. Di kedai yang sudah ada kawanku yaitu Banyu, Dadang dan juga Maya. Mereka tengah sibuk dengan kartu yang masing-masing sudah ada di genggaman tangan. "Gini toh," kata Banyu menyentuh lantai di sampingnya. Tanpa berlama-lama aku pun segera merapatkan dudukku sembari menunggu dua kawanku yang belum datang. Berkali-kali Dadang menggeplak kepala Banyu menggunakan botol aqua. Konsekuensi jika kalah bermain kartu, sedangkan jika Maya kalah konsekuensinya hanya makan cabai. Dasar cewek maunya enak sendiri. Namun begitu tidak mengurangi sedikit pun tawa yang ditimbulkan. Jika mereka baca ini lagi, aku ingin mengatakan itu adalah salah satu momen yang paling hangat. "Kopi toh." "Apal kamu, Dang?" "Ih, gila, usus," kata Dadang menepis tanganku yang sempat menyegol degungnya. Aku memang paling senang menggoda Dadang, selain dia kawan yang paling dekat denganku. Dia juga yang paling gampang digoda, berbeda dengan Banyu yang cenderung kaku dan mata keranjang parah. Kalau maunya dipakein baju cewek, pasti Banyu juga suka kasarnya. "Oi, minggir, Tuan Putri mau lewat," ucap Cecep seperti jongos yang mempersilahkan tuannya untuk lewat. Sungguh di antara kawan-kawanku Cecep lah yang paling ajaib. Rambut keribo, badan ceking, dan baju yang selalu sobek di setiap sisinya membuatnya terlihat nyentrik khas anak gunung yang gak pernah naik gunung. Seperti anak rocker tapi pecinta dangdut. Seperti anak punk tapi tidak pernah ada di jalan. Aku pun heran kenapa cewek secantik Rina mau dengannya. Memang Tuhan maha baik, pikirku. Dan yang pasti tiap kata yang keluar dari mulutnya selalu membuat bulu kuduk merinding saking gelinya. Astaga, emang benar kata ibu, kalau anak sudah bucin bikin gelinya natural. Aku pun ngakak disusul tawa yang lain. "Gitu kamu sama teman sendiri, Cecep cemberut dibalas ekspresi mau muntah dari Maya. Aku yang melihatnya pun semakin sulit menahan tawaku, yang lain pun sama. Aku lihat Dadang tertawa hingga matanya berair. "Udah buru, udah mendung ini, jangan sampai di jalan malah kehujanan." "Belum juga ngopi, Mai." "Kok ngenyang?" Karena langit semakin mendung, aku dan kawan-kawanku pun bergegas untuk segera melanjutkan perjalanan.
Karena jika kabut turun tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan, kata Dadang. Takut kalau nanti kita hilang karena salah satu tertinggal atau karena salah mengambil jalan. Rencananya nanti kita akan ngecamp di Gunung Arjuna selama 4 hari. Aku dan kawanku sengaja mengambil waktu yang lebih lama agar kita bisa puas. Lagian mumpung berbarengan dengan libur semester juga. Sesampainya di perumahan warga, Dadang menawarkan untuk semua sepeda dititipkan saja ke salah satu kerabatnya atau rumahnya juga di dekat sini. Memudahkan kita untuk mengambil motor, keamanannya juga terjamin dan yang paling penting gratis. Itulah kenyamanan yang ditawarkan Dadang. Sudah bak sales. Sesampainya di rumah kerabat Dadang, sudah tampak bapak-bapak berusia sekitar 50 tahunan tengah duduk di depan rumah sembari meneguk kopi. Pade, loh hawa mudang. Pade, mau nitip motor? Wawamu kilur dang, gak pernah main, sekalinya main ada maunya. Pade lu sama ponakan sendiri kok. Ya sudah, masukin motornya. Ayo, pada masuk ke rumah nak. Ucap bapak yang bernama Semo itu. Namun fokusku tertuju pada Pak Semo yang tidak mengenakan baju, hanya memakai kaos singlet dan sarung, padahal aku dan kawanku saja harus mengenakan baju tertutup agar tidak merasa dingin. Bay, apa toh? Iku wong gawe kaos singlet sama sarung. Apakah kedinginan badannya? Kita aja pakai baju tebal. Paling wis kulino, wei ngurus ae. Biarin orang badan juga badan dia. Aku yang melihat Banyu jengkel pun memilih diam. Memang paling gak asik kalau dia diajak gibah atau ngisengin orang, pikirku. Setelah berbincang beberapa saat, Dadang memberi instruksi untuk masuk. Swear, rumahnya enak banget. Rumah dengan gaya Jawa kuno, semuanya dari kayu yang menimbulkan hawa dingin. Hawanya enak, jauh jika dibandingkan hawa di kota. Setelah duduk beberapa saat, seorang perempuan seusiaku membawa nampan berisikan teh. Perawakannya tidak terlalu tinggi, rambutnya panjang tergerai ke belakang. Kulitnya juga sawo matang, Indonesia banget, manis pula. Monggo mas, mbak, diminum tehnya mumpung masih panas. Anjir, wahyu nebol. Banyu kemas dengan suara yang bisa didengar satu ruangan. Sudah ku bilang kawanku Bayu memang tidak bisa melihat cewek cantik. Melihat sedikit langsung keluar sifat fuckboynya. Yang kamu suka selalu cewek polos, kamunya sendiri kurang ajar. Sudah menjadi cerita lama jika Maya menyukai Bayu. Dari gerak-geriknya saja sudah sangat ketara. Namun Banyu saja yang terlalu asik dengan dunianya hingga tidak pernah menyadarinya. Apa sih Mai? Kamu jangan cemburu. Namun belum juga Maya menjawab, Pak Ade semua sudah duduk di antara Cecep dan Rina. Yang biasa aja Tona, jangan kayak kembar siam sudah tahu gunung bukan tempat untuk pacaran. Salah-salah pulang malah bawa malapetaka. Nah, dengerin kata Pak Ade semua. Tapi aku ora guyon, Ger. Aku tahu salah satu dari kalian itu Gowo Batur. Kalau kata orang tua, guardian angel. Pokok pesanku nggak usah aneh-aneh lah. Semua tidak paham jika yang dimaksud adalah Maya karena semua sibuk memandang ke arah Cecep yang tengah mengerucutkan bibirnya. Namun aku yang mengikuti arah mata Pak D, melihat Maya juga menatap Pak D dengan tatapan tajam, lalu beralih menatapku dengan tatapan yang sama. Yang hati-hati, oke? Tanpa menunggu lama aku pun beranjak dari tempat duduk untuk segera melanjutkan perjalanan. Aku memulai perjalanan sekitar pukul 6 saat langit sudah hampir gelap.
Saat aku berjalan, hujan masih rintik-rintik dan belum turun kabut. Setidaknya itu sampai di pos 1. Setibanya di pos 1, hujan turun sangat deras. Hujan, pada masang tenda. Karena hujannya diperkirakan akan berhenti karena hanya rintik-rintik malah menjadi kian deras. Untunglah hujan turun saat kita sudah sampai di pos 1. Dan semakin dipermudah karena aku lihat ada satu warung yang buka. Dengan tergesa aku dan Bayu segera menggelar tenda. Cecep dan Dadang pun sama. Sedangkan untuk para perempuan, aku menginstruksikan untuk segera lari dan berteduh di warung tersebut. Setelah selesai memasang tenda, aku, Dadang, Bayu, dan Cecep menyusul ke warung tersebut. Namun yang membuatku merasa aneh, warung tersebut terlihat sepi. Mungkin karena aku selalu melihat Dadang yang antusias bercerita jika dia selesai mendaki. Katanya setiap di pendakian dia selalu mendapatkan teman baru. Karena itulah aku sempat berpikir kalau perjalanan di gunung yang sudah terkenal seperti Arjuna pasti akan ramai, apalagi berbarengan dengan libur semester. Namun suasana di pos 1 berbanding terbalik. Tetapi ya sudahlah. Untuk mengusir pikiran buruk di kepalaku, aku pun memesan 4 gelas kopi sembari makan pisang goreng. Sesaat aku bisa sedikit menikmati suasana pegunungan yang dingin. Sepi yo, Dang. Yo paling mergo bukan malam minggu. Aku yang mengerti pun mengangguk saat Dadang memberikan alasannya masuk akal. Leh, ini kopinya. Ucap bapak itu menyodorkan nampan berisi 4 buah kopi. Aku pun dengan sigap mengambil kopi itu, lalu membagi-bagikan ke kawanku yang lain. Namun saat hendak menyesap kopi sembari mengamati sekitar, kaget bukan main aku saat tatapanku menuju ke arah tenda. Dari arah tenda terlihat sosok perempuan yang tengah mengenakan kebaya berwarna merah dengan jarit berwarna putih, tengah menuju ke arah Maya. Aku menyunggingkan senyum, masih mencoba berpikir positif. Ya siapa tahu saja itu adalah penduduk desa. Karena jujur saja suasana sangat gelap dan itu membuat sosok perempuan itu tidak terlalu jelas. Namun walau sudah aku coba untuk menyunggingkan senyum, perempuan itu masih saja menunjukkan ke arah Maya. Saat aku ikuti arah tangannya itu, aku mendapati Maya tengah menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik kaki yang dirapatkan. Aku pun mengerenyitkan dahiku bingung. Mai. Panggilku kencang membuat pandangan semua orang beralih ke arahku. Dan setelahnya beralih menatap Maya. Anehnya sudah dipanggil kencang pun Maya masih saja diam. Hal itu membuat Rina harus mengguncang tubuh Maya beberapa kali. Mai, Maya, Mai. Iya. Kamu gak apa-apa, Mai? Cuma masuk angin. Kalau ada apa-apa harus bilang ya, Mai. Biar enak kalau mau nanganin. Jangan tiba-tiba langsung pingsan. Siapa yang mau gendong? Kamu dong, Mas Yanto, yang gendong Dek Maya. Aku sayangnya sama kamu, Mas Dadang. Aku mengedipkan mata, sontak semua tertawa. Walau Dadang sendiri sedari tadi memegangi lengannya karena tidak tahan menahan geli karena melihat tingkahku. Namun Maya tidak. Setelah badan mulai hangat, Dadang pun mencoba bertanya pada bapak pemilik warung. Pak, maaf, ini saya sama anak-anak mau muncak di Arjuna. Apa bisa ya kalau berangkat sekarang? Melihat hujan juga sudah tidak sederas tadi, bapak itu mencoba menimbang-nimbang sampai akhirnya beliau melarang. Kaiso, sudah malam, kalau jam segini mending pulang terus balik lagi besok. Aku yang dilarang pun meminta izin untuk menggelar tenda di dekat pos dengan tak enak hati karena tenda sendiri sudah terpasang. Padahal izin juga belum dikantongi, tapi syukurlah bapak itu memperbolehkan walau dengan tatapan yang tidak mengenakan. Dan di pos inilah aku dan kawanku menghabiskan malam. Pagi datang dengan masih menyisakan embun di ranting-ranting pohon. Dengan sigap aku membongkar tenda sedangkan yang lain sibuk mengemasi barang-barang masing-masing. Setelahnya aku dan kawanku memesan makanan di warung yang semalam aku datangi. Semenjak kami bersantai, menyesap rokok, menunggu kopi tanpa sempat membuat puisi.
Setelah semua dirasa siap, kami pun mengisi daftar dan membayar si Maksi. Dan pikiranku kembali tidak enak saat melihat dari semalam tidak ada satu orang pun yang naik. Pagi ini pun sama, melihat daftar pendaki yang hanya berisikan namaku dan nama kawan-kawanku. Namun tidak terlalu aku pikirkan. Aku memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan membuang jauh-jauh pikiran negatif. Perkiraan sekitar jam 8 pagi kita berangkat. Di jalan tidak ada kejadian apapun. Sampai aku rasa Banyu menyegol lenganku sembari menunjuk ke arah semak-semak. Aku pun mengikuti arah telunjuk Banyu. Namun aku tidak melihat apapun juga. Cewek toh, cewek. Duh Gusti, wahyu nih. Aku yang lebih teliti melihat ke arah yang ditunjuk Banyu pun akhirnya paham. Ya Gusti, yuk body goals tipe kamu emang sip, kataku yang melihat ke arah monyet yang tengah bertengger ke arah kayu. Jitakan dari Bayu mendarat tepat ke kepalaku. Wah su celeng, udah monyet tapi iku lho toh. Banyu masih menunjuk ke arah semak-semak. Namun aku tidak melihat apapun di semak-semak. Tidak ada perempuan yang dimaksud Banyu. Namun karena aku berpikir Banyu tengah mengerjaiku, aku pun menanggapi dengan melambai-lambaikan tangan ke arah semak-semak bak orang gila yang tengah melambai kepada angin. Dadang pun terkekeh geli, mungkin dia berpikir kalau Banyu sudah berhasil mengerjaiku. Namun berbeda dengan Banyu, dia terlihat tampak tidak senang karena merasa apa yang dia lihat memang benar-benar nyata. Namun sekali lagi, aku tidak mau menanggapi dan memilih untuk meneruskan perjalanan. Saat perjalanan gerimis mulai datang lagi, aku pun menginstruksikan kawan-kawanku untuk segera mengenakan mantel. Untungnya dari jauh-jauh hari Dadang mengingatkan untuk membawa mantel apapun cuacanya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami sampai di Kop-Kopan. Ini adalah pos 2-nya Gunung Arjuno. Karena lelah dan membawa 2 perempuan, kita pun beristirahat sebentar. Kulihat di sana ada beberapa pendaki. Mereka tengah sibuk bercerita. Ada yang menyesap rokok juga meneguk kopi. Namun lagi-lagi tidak ada yang saling bertukar puisi. Mas, sapa Dadang ramah. Aku pun sudah siap dengan senyuman Pepsodenku, menampilkan deret gigi yang lupa aku gosok tadi pagi. Namun saat disapa tidak ada satu orang pun yang menjawab. Menoleh pun tidak. Entah terlalu sibuk dengan obrolan atau memang suara Dadang yang tidak kedengaran. Yang pasti mereka seperti tidak melihat kita. Karena tidak mau memperpanjang, kita pun sedikit menjauh dan sesegera mungkin melakukan apa yang perlu dilakukan. Aku sendiri sudah mengeluarkan rokok, sedang Rina dan Maya dengan sigap memasak air. Dang, gedang dari Pak Desemo mana? Aku mengingat sebelum kami berangkat, Pak Desemo membekali kami dengan 1 sisir pisang. Ini? Ucap Dadang dengan mengeluarkan 1 sisir pisang. Aku membagi-bagikan pisang itu per orang. Aku beri 2 biji sembari makan 1 pisang. Aku sibuk mengamati Banyu yang sedari tadi ngelamun sembari senyum-senyum. Entah apa yang sedang dia bayangkan. Ku keplak kepalanya yang membuat Banyu menatapku tajam. Nanti kalau kamu ngelamun terus di bawah perempuan yang kamu lihat tadi, kapok kamu. Ben, waduh nih ayu. Lampemu. Hati-hati kalau ngomong. Dadang memandang Banyu tidak suka, namun bukannya meminta maaf atau meralat kata-katanya. Banyu malah membuang muka acuh. Setelah puas beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Saat kita hendak melanjutkan perjalanan, Dadang kembali menyapa para pendaki tadi. Mas, duluan ya. Dengan intonasi yang lebih keras, namun entah dendam apa pendaki itu dengan rombonganku. Pendaki itu masih enggan menjawab, namun ada satu pendaki yang menatap ke arah kami. Dia tersenyum, namun tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tatapannya pun kosong. Asli. Bayangin aja kayak tatapan orang lamun, tapi tatapannya mengarah ke arahmu sembari tersenyum. Sungguh aku lebih memilih mereka mengabaikanku dan kawanku seperti tadi dibanding menatap dengan cara yang menyeramkan seperti itu.
Namun walau Dadang sedikit terkejut, dia menginstruksikan untuk tetap berjalan. Walaupun sedikit samar, aku merasakan Dadang sendiri sedikit khawatir. Bagaimana tidak? Daftar pendaki saja hanya kami. Siapa yang kami ajak bicara tadi? Entah dari mana datangnya. Rintik hujan kembali datang saat kami melanjutkan perjalanan. Hawa dingin juga semakin menusuk kala kami berjalan dengan suasana hening. Entah mengapa setelah pertemuan kami dengan para pendaki tadi seperti memberikan perasaan tidak mengenakan. Dadang yang selalu memberikan arahan-arahan dan wejangan-wejangan juga diam. Cece pun sama, padahal biasanya dia yang paling ramai. Jujur saja aku sedikit tidak nyaman, apalagi dengan cuaca yang kadang hujan kadang panas. Membuatku takut kalau sewaktu di dalam tenda ada hujan angin. Apalagi kata Dadang, gunung itu susah ditebak. Dang, Kenapa toh? kok diem aja? Perasaanku sedikit janggal. Kenapa? Banyu. Dadang menatap ke belakang. Tampak Banyu sedang melihat di antara semak-semak seperti ada sesuatu yang tengah dia cari. Aku yang paham pun mencoba menenangkan Dadang. Udah Dang, biar aku di paling belakang. Kamu tetap di depan nunjukin jalan. Kayak gak ngerti Banyu aja. Selanjutnya aku pindah posisi ke belakang Banyu, mengawasi agar Banyu tidak lagi mencari sesuatu di semak-semak. Setelah kita berjalan beberapa saat, akhirnya kita sampai di pondokan. Ini adalah pos 3 Gunung Arjuno. Pondokan sendiri adalah tempat untuk para penambang beristirahat. Terlihat dari beberapa gubuk yang sengaja dibangun di pondokan ini. Kami tiba di pondokan ini kurang lebih pukul 6 malam. Suasana di pondokan ini sudah sangat gelap karena tidak adanya penerangan sama sekali. Padahal biasanya di pos-pos minimal diberi penerangan. Jujur saja hal ini sempat membuatku parno. Tok, masang tenda sama aku yo. Kamu juga yuk, Cep. Bikin perapian yo. Terus Rina sama Maya masak, kita bagi tugas supaya semuanya cepat selesai. Supaya cepat istirahat juga, soalnya besok kita summit. Dengan sigap aku membentangkan tenda, dibantu Dadang yang lain pun segera melakukan tugas masing-masing. Namun saat membentangkan tenda, aku melihat seperti ada lampu senter yang menyorot ke arahku dari balik gubuk. Namun karena gelap membuat sosok di dalam gubuk itu tidak terlihat. Namun karena mengira di dalam itu adalah penambang, aku pun menyapanya. Pak, siapa toh? Iku loh Dang, di dalam gubuk. Aku menunjuk asal ke arah gubuk. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Dadang. Dia juga tidak lagi bertanya. Mungkin sudah bertemu dengan orang yang aku maksud. Setelah tenda terpasang rapi, aku dan Dadang merapatkan duduk di dekat perapian untuk makan. Setelah selesai makan, kita memutuskan untuk beristirahat. Namun karena aku tidak bisa tidur, aku memilih menghangatkan diri di depan api unggun. Dadang pun memilih tidur di luar dengan matras yang sudah dia gelar. Malam semakin sunyi saat aku lihat di kejauhan ada seorang pendaki yang berjalan seorang diri. Aku pun memastikan setelah benar itu pendaki, aku pun memanggilnya untuk menepi dan berencana mengajaknya untuk ke puncak besok pagi saja. Mas! Pendaki itu berhenti namun tidak menoleh ke arahku. Aku berinisiatif untuk mendekatinya. Mas, mampir di sini dulu aja. Besok baru bareng-bareng dakinya. Bahaya loh, sudah malam, apalagi sendirian gini. Namun kaget bukan main aku saat pendaki itu menoleh memperlihatkan wajah yang hancur. Tidak ada mata, tidak ada hidung, semuanya rata seperti daging yang terus mengeluarkan darah segar. Janco! Dang! Janco, Dang! Apa toh? Aku pun kembali menatap ke arah pendaki itu. Pendaki itu tidak menghilang. Hanya saja dia memalingkan pandangannya dariku dan lanjut berjalan. Duh Gusti, aku mengelus dada berkali-kali. Malam ini kuhabiskan dengan perasaan tidak mengenakan. Semakin malam, semakin ingatanku dibawa ke beberapa kejadian tentang perempuan yang Banyu lihat di semak-semak, tentang pendaki yang aku temui di kop-kopan, juga tentang pendaki seorang diri yang berwajah rusak. Jujur saja waktu itu ada perasaan, apa benar sedari kami masuk ke Arjuno, kami sudah diperingatkan?
Pikiran itu terus bergumul di kepalaku. Di satu sisi aku ingin pulang, namun di satu sisi kami sudah sejauh ini. Kalau harus pulang aku takut kalau kawanku yang lain kecewa. Dang. Apa toh? Kamu tidur sana. Besok kita naiknya pagi loh. Dang, apa kamu gak ngerasa kalau di sini itu ada yang gak beres? Sudah buruan tidur, jangan ngomongin hal kayak gitu. Dadang kembali memunggungiku. Aku yang mendengar pernyataan Dadang menjadi sedikit kesal. Namun keurungkan niatku untuk berbicara lebih banyak dan memilih untuk tidur. Keesokan paginya aku dibangunkan dengan suara Banyu yang tengah berbicara. Aku mengerjap-gerjapkan mataku mencoba untuk melihat lebih jelas lagi, namun saat Banyu tahu aku tengah memperhatikannya, dia diam dan kembali masuk ke tenda. Kira-kira hal itu terjadi pukul 5 pagi. Aku yang hendak bertanya mengurungkan niat karena Dadang menyuruhku membongkar tenda, sedangkan Dadang membangunkan kawan-kawan yang lainnya. Setelah semuanya bangun, kita semua sarapan dan menyesap kopi, mengumpulkan nyawa agar tidak meleng saat mendaki ke puncak Arjuna. Sembari menyesap kopi, aku terus memperhatikan Banyu yang sedari tadi membuang muka, seperti enggan menatapku karena menyembunyikan satu hal. Sekitar jam 6-an lebih, kami melanjutkan perjalanan seperti biasa. Aku berjalan di paling akhir, tepat di belakang Banyu. Entah mengapa perjalanan yang tadinya sangat menyenangkan mendadak ingin segera aku akhiri. Setelah berjalan kami sampai di Lembah Kidang. Di Lembah Kidang kita beristirahat sejenak. Kulihat Maya sedari tadi memperhatikan Banyu dengan tatapan sendu. Namun waktu itu aku pikir pasti karena Banyu berperilaku aneh dan itu membuat Maya sedikit khawatir. Fokusku kembali teralihkan melihat satu sosok laki-laki berumur sekitar 50-an tengah menyesap rokok di depan tenda. Karena penasaran aku pun mendekati sosok itu. Maaf Pak mengganggu. Mari sini nak minum kopi. Bapak itu mengangkat gelasnya. Wah, ramah juga bapak ini, pikirku. Aku pun mengangguk dan mempersilahkan bapak itu untuk kembali meneguk kopinya. Lalu aku mulai menanyakan hal-hal remeh-temeh untuk membuka obrolan. Bapak ini namanya siapa? Asmo. Oh, saya Yanto Pak, dan ini teman saya namanya Dadang. Oh, ini rencananya mau muncak ya? Iya Pak. Yang hati-hati, Arjuno kan baru kebakaran. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Dijaga tata keramanya. Kalau gunung terbakar karena ulah manusia, biasanya penghuninya akan lebih sensitif sama pendatang. Pantas saja aku diganggu semalaman. Terbayar sudah rasa penasaranku. Ya Pak, makasih banyak wejangannya. Ini Bapak mau naik apa mau turun? Saya naik semalam ketemu kamu, tapi saya cuma kuat sampai sini. Maklum sudah tua. Aku yang mendengar itu pun merinding bukan main. Dadang yang bertanya dan memastikan pun sampai aku abaikan. Yang aku lakukan waktu itu adalah mundur lalu berpamitan. Maaf Pak, kami duluan. Aku melangkah lebih dulu diikuti Dadang yang terus bertanya soal bapak tadi. Aku berjalan menjauh dari sosok bapak tua tadi. Masih terekam jelas di ingatanku wajah rusak yang aku lihat semalam. Entah semalam aku sedang berhalusinasi atau memang yang aku temui tadi adalah wujud bagusnya. Aku tidak tahu. Yang aku tahu makhluk halus memiliki banyak wajah. Kenapa toh? Kok kamu kayak ketakutan? Dang, sebenarnya yang kita cari apa sih di gunung ini? Kok rasanya perasaanku ngeganjel? Bagaimana tidak lelah, setiap berjalan aku tidak tenang. Setiap berhenti ke satu tempat selalu dihantui. Padahal aku gak bermaksud mengganggu, apalagi sampai mau membuat rusuh di gunung. Sungguh tidak ada niat sama sekali, tapi kenapa selalu aku yang diganggu? Namun tidak aku utarakan saat Dadang masih berpikir soal pertanyaanku. Ngene lo toh, niatku baik kok bawa kamu sama anak-anak ke gunung. Gak ada niat sama sekali buat nyelakain kalian. Aku cuma berpikir kalau bawa kalian ke gunung, kalian akan fokus ke satu sama lain karena gak ada sinyal, jadi gak pada main HP.
Aku yang paham pun mengangguk. Selanjutnya aku kembali berjalan ke belakang, menyadari kalau di belakang Banyu tidak ada orang. Karena kami hanya berenam tanpa adanya pendaki lain, kami harus pandai-pandai berjaga satu sama lain. Sesampainya di belakang Banyu, aku teringat saat dia berbicara sendiri tadi pagi. Karena aku tidak sempat menanyakan, aku pun menanyakan padanya untuk memastikan. Yuk, kamu tadi pagi bicara sama siapa? Enggak kok. Ngigo mungkin aku. Ngigo kok sadar? Ngigo kok tahu kalau lagi ngigo? Kenapa sih toh kamu nanyain aku kok kayak nanyain maling? Kok kamu kesel? Kalau kamu gak nyembunyiin apa-apa, kamu harusnya gak marah. Namun saat Banyu hendak menjawab, terdengar teriakan dari Cecep. Beb, kakiku Beb, geli Beb. Wah, aku kira kamu kenapa, ternyata cuma kena lintah. Apa? Cuma pacet? Kamu gak lihat kakiku sampai pendarahan? Sedangkan Rina sudah terpingkal-pingkal sedari tadi. Hilangin dong, tolong. Dadang yang kasihan mengeluarkan satu batang rokok, mengeluarkan tembakonya, mengunyahnya sebentar lalu menempelkan di kaki Cecep. Pacet itu pun terlepas. Aku baru tahu cara menghilangkan pacet seperti itu. Ih, gelidang, kena ludahmu. Kan kamu gak pernah sikat gigi. Cecep dihadiahi jitakan dari Dadang. Tak lama berjalan kami sampai di puncak. Akhirnya kami sampai di puncak tanpa kekurangan satu apapun. Ditambah dengan panorama lautan awan yang tiada duanya, membuatku berdecak kagum sedari tadi. Aku panjatkan syukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk sampai di puncak Gunung Arjuno. Namun baru saja aku bersyukur, terdengar suara tawa yang langsung membuat bulu kuduku merinding. Suara tawa itu sangat menggangguku, sumber suaranya pun sangat dekat, tepat di belakangku. Namun sial, saat aku memalingkan badanku, tidak ada satupun orang yang aku temui, membuatku mengumpat karena merasa dikerjai. Jam sudah menunjukkan pukul 15:15 waktu itu. Sudah terlalu sore untuk pulang. Sebenarnya aku ingin kita ngecamp saja di pondokan, mengingat di Lembah Kidang sempat kutemui pendaki tadi. Dang, ngecamp di pondokan aja yo. Gini loh tau, kalau kita ke pondokan nanti bakal kemalaman loh. Kita ngecampnya di Lembah Kidang aja ya. Dadang seperti sedang meminta persetujuanku, padahal kalau aku jawab enggak pun aku yakin kalau kami akan tetap ngecamp di sana. Aku pun hanya mengangguk tanpa adanya sanggahan kalau kemalaman juga aku sedikit takut akan lebih mudah kami diganggu. Sesampainya di Lembah Kidang, aku dan Dadang segera memasang tenda. Banyu dan Cecep membuat perapian, sedangkan Rina dan Maya memasak. Semuanya menjadi lebih cepat saat semua sudah tahu tugas masing-masing. Saat aku sedang memasang tenda, aku dibuat jengkel karena seseorang seperti melempar kerikil ke arahku. Suawamu toh, Cep. Lah, kok Tuman selalu nuduh aku? Karena malas berdebat, aku pun tidak menanggapi lagi, memilih untuk diam. Selepas mendirikan tenda, aku merapatkan duduk bersama kawan-kawan. Mereka bercerita, menyanyi, saling bertukar canda dan melakukan hal yang membuat mereka bahagia. Namun entah karena aku terlalu capek atau memang perjalanan ini sudah tidak mengenakan lagi, aku sama sekali tidak merasakan kehangatan itu. Hal itu membuatku langsung masuk ke tenda setelah aku selesai makan, membiarkan yang lain menikmati malam ini. Tok, kita di sini semalam lagi, habis itu kita pulang. Rina menyarankan dan ternyata saran itu diterima baik oleh kawan-kawan yang lain. Dan karena aku tidak mau menjadi orang yang menyebalkan dalam perjalanan ini, aku pun mengiyakan, lebih tepatnya terserah mereka saja. Aku sudah terlalu lelah untuk berdebat. Aku juga bingung cara mengungkapkan segala yang terjadi di perjalanan yang sialnya hanya menimpaku. Aku masuk ke tenda dan langsung tertidur. Namun tidak beberapa lama aku terbangun oleh suara retakan kayu. Kulihat di dalam tenda sudah lengkap berempat, yang menandakan tidak ada orang di luar. Aku pun kesal bukan main, padahal sudah diingatkan kalau Arjuna baru saja kebakaran. Ini malah nyalain api, gak ada yang ngejaga.
Dengan perasaan yang masih kesal, aku pun mencari air minum guna untuk memadamkan api. Aku keluar dari tenda dengan perlahan. Suasananya gelap bukan main. Hanya terlihat beberapa pohon di dekat tenda. Itu juga karena perapiannya masih menyala. Dengan cepat aku guyur perapian, setelahnya mengamati sekitar sambil menunggu api itu benar-benar padam. Setelah semuanya gelap pekat, fokusku tertuju pada sebuah pohon yang terkena sinar dari senterku. Namun kaget bukan main aku saat melihat ada sosok perempuan turun dari sebuah pohon besar. Dia menuruni pohon dengan kepala di bawah, sedang bajunya yang putih penuh dengan tanah seperti mayat yang baru dikubur. Begitulah warna bajunya. Bibirku keluh, badanku gemetaran saat sosok perempuan itu turun dan merangkak mendekat ke arahku. Hingga saat dia benar-benar di depanku, dia mengatakan sesuatu yang tidak aku mengerti. Aja melo-melo. Namun saat ditunjukkan wajahnya yang setengah hancur, aku pun langsung berlari ke arah tenda. Tidak ada suara dariku saking keluhnya. Badanku pun gemetaran hebat. Ikut-ikutan? Tanyaku dalam hati. Matahari menyilaukan mataku saat Dadang membuka resleting tenda, membuatku segera mengerjap-ngerjapkan mataku agar lekas meraup sadar. Namun karena masih sangat mengantuk, aku pun enggan keluar tenda, malas menyapa matahari yang terlampau terik walau masih pagi. Kueratkan selimutku, tidak peduli dengan keringat yang mulai menetes di pelipis. Ya Tuhan, panas sih. Aku menoleh ke arah belakangku, namun aku mengerenyitkan dahiku saat melihat Banyu memandang kosong ke arah langit-langit tenda. Ditambah wajah Banyu yang terlihat sedikit pucat. Yo, kenapa kamu? Aku mengguncang-guncangkan lengannya. Masuk, panas yuk badan kamu. Panas badannya bukan panas demam, namun panas seperti orang tengah dibakar. Panas sekali sampai telapak tanganku tidak bisa menyentuhnya lama. Namun saat aku hendak bertanya lagi, dia berganti menatapku dengan tatapan tajam, membuatku sangat kaget dan ngeri. Bagaimana tidak, dia menatapku tajam sembari menyeringai. Takut kamu, Cabagus, seharusnya kamu tidak ada urusan sama aku. Hei, siapa kamu? Aku gak pernah ikut campur. Anak ini harus jadi punyaku, calon suamiku. Dan awamu, dia ini orang manusia bukan kaummu, sadar. Aku melotot karena terkejut. Makhluk tak tahu diri, pikirku, bisa-bisanya dia meminta Banyu untuk menjadi calon suaminya. Makhluk gak waras, surutuku dalam hati. Namun saat Banyu hendak menjawab, sebuah suara dari luar menghentikan niatnya. Yuk, Tok, makanannya udah siap. Mai! Aku meloncat keluar dari dalam tenda. Peduli setan dengan imageku. Yang pasti sekarang semua harus segera pulang. Gak besok-besok, harus pulang hari ini juga. Kenapa, Tok? Raimu kok koyo beruk? Dadang menahan tawa sembari asik membolak-balikan ayam. Raimu banyak kesurupan. Apa Tok? Mendengar suara Banyu, aku sontak menoleh ke belakang dan menemui Banyu tengah mengucek matanya, khas seseorang yang baru bangun tidur. Yo, kamu Bayu? Pedes yo Bayu lah. Kebanyakan minum komik kamu. Kurang tidur mungkin kamu. Ah, sial. Aku merasa tengah dikerjai. Sial. Aku terus merutuk dalam hati, namun ada juga perasaan bingung, sempat berpikir apakah aku halusinasi. Apakah semua yang terjadi karena aku hanya terlalu takut dan terbawa hingga menurutku hayalan itu terlalu nyata. Sungguh semua membuatku gila. Kita pulang aja ya. Jangan nyebelin deh, Tok. Kita udah jauh-jauh ke sini loh. Kita aja mau main game. Rina sedikit kesal. Astaga, kataku dalam hati. Aku mencoba melapangkan kembali hatiku.
Mencoba untuk berpikir sejernih mungkin, berpikir jika yang aku lihat sejauh ini hanyalah hayalanku karena aku terlalu berprasangka buruk terhadap gunung ini. Ya udah, mau main game apa? Kartu. Mumpung banyak tanah basah, kalau kamu kalah, aku kasih semuka itu tanah. Kok gitu toh kamu? Iya, apa gamenya? Petak umpet. Aku mempertanyakan letak otak anak perempuan satu ini. Namun seperti tidak sependapat denganku, yang lain menatapku dengan tatapan menyebalkan, atau lebih tepatnya mereka sebal denganku. Padahal ayolah, bukankah ide gila bermain petak umpet di hutan seperti ini? Ya, namun sepertinya mereka tidak peduli. Oke, jika kalian pada kepengen main petak umpet, ayo segera main. Tapi aku gak ikut. Persetan sudah dengan tatapan menyebalkan itu. Dibanding bermain permainan konyol seperti itu, aku lebih suka memperhatikan sembari menyesap kopi dan mengeluarkan roti dari dalam tasku. Dapat ayam dari mana, Dang? Tanya aku. Kebetulan Dadang juga lebih memilih memanggang ayam dibanding ikut main dengan yang lain. Kutimpuk tadi soalnya mutarin tenda, ucap Dadang santai namun tidak denganku. Bukannya pamali ya membunuh binatang di tempat seperti ini. Lagian mana ada ayam di sini, walaupun ayam malas ada. Bukannya biasanya mereka akan takut jika ada manusia. Namun aku tidak ingin memperpanjang, toh bukan aku juga yang menimpuk. Sembari menjejalkan roti ke mulutku, aku mengamati mereka bermain. Gelak tawa terdengar nyaring saat Cecep tertangkap dan menggantikan Maya. Dari hitungan ketiga, semua berhamburan berlari mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Namun fokusku tertuju pada Banyu. Dia berlari terlampau jauh. Aku yang tidak tenang pun menyusulnya dengan cepat melewati sela-sela pohon kembar. Yuk, bisa kasih kalau main petak umpet gak usah jauh-jauh, nanti kamu hilang. Kena kamu. Aku menelan ludah. Suara Banyu kembali berubah, persis seperti suara yang aku dengar di tenda tadi. Aku memandang ke sekitar, mencoba mencari jalan yang barusan aku lewati. Aku pun berlari menjauh dari Banyu, sembari mengingat jalan yang aku lewati tadi, sampai akhirnya aku kembali ke tenda. Banyu, Toh, Yanto. Yang lain pun meneriakkan namaku dan nama Bayu. Padahal seingatku juga baru 5 menit, namun mereka seakan sudah sadar dengan tidak adanya keberadaanku. Aku di sini, kataku keras mendekat ke arah yang lain. Namun aneh, saat aku berteriak mereka seakan tidak mendengar suaraku. Aku pun mencoba mendekat ke arah mereka. Namun sekali lagi aku merasa mereka tidak bisa melihatku. Karena kesal aku pun mencoba menyentuh mereka, namun sial, ada semacam batasan di antara aku dan mereka. Dadaku pun berpacu kencang. Sempat berpikir apa aku sudah mati. Tapi matinya kapan? Di mana dan karena apa? Perasaan sedari tadi aku hanya berlari, dan sedari tadi tidak ada yang terjadi kepadaku kecuali bertemu dengan Bayu yang bersuara asing. Namun pandanganku berfokus pada sosok di belakang Maya. Kini aku bisa melihatnya dengan jelas. Sosok yang dulu dilihat di pos 1, sosok yang menggunakan jarit putih dan kebaya merah. Sosok yang menatap tajam walau wajahnya tidak terlalu jelas. Astaga, dia Batur. Seperti terngiang kata-kata Pak De semua waktu itu. Kata-kata yang mengatakan salah satu di antara kita membawa Batur. Ternyata benar Maya yang dimaksud. Aku hendak mendekat, hendak menanyakan kenapa aku bisa melihatnya. Toh perawakannya tidak menakutkan, cantik khas wanita Jawa. Permisi, kataku, namun belum sempat aku bertanya lebih panjang dia menatapku tajam. Aku tidak ikut campur. Aku mengerutkan keningku, mencoba berpikir sampai aku lupa jika Bayu juga hilang. Sampai sebuah tangan menepuk bahuku, aku terkejut. Banyu pun sama, ketika saling bertatapan cukup lama sampai Banyu berbicara kepadaku. Toh, kamu bisa lihat aku?
Setelah memastikannya berbicara denganku Banyu dan bukan sosok asing tadi, aku pun menggeplak kepala Banyu sekeras yang aku bisa. Jancuk, gara-gara ngejar kamu aku jadi gak kelihatan. Banyu menatapku sendu. Aku tahu dia merasa bersalah. Terlihat jelas dari semburat wajahnya, namun aku sendiri tidak bisa begitu saja menghapus rasa kesalku. Kesal sampai ingin menggebukinya. Kenapa kamu masuk ke semak-semak? Maaf tuh, aku ngejar cewek yang kulihat di semak-semak. Yo, aku harus bilang berapa kali anak cewek itu tidak ada. Aku merasa baru kali ini aku kesal sampai sesak di dadaku. Marah sampai ingin ku gebukin kalau keadaan tidak segenting ini. Namun sekali lagi aku tahan. Namun sudah pasti wajahku terlihat sangat culas sekarang. Ada toh ada. Aku gak mau ngomong soalnya aku tahu kalau kamu bakal ngomong kayak gini. Tinjuku mendarat mulus di wajahnya. Awakmu gak mikir dah? Walaupun ada ngapain anak cewek itu di hutan nanam padi, harusnya kamu tahu. Soalnya dari awal yang bisa lihat dia cuma kamu. Maaf toh. Emosiku sudah berada di ubun-ubun sampai mau gila rasanya. Terlebih saat aku melihat anak-anak membongkar tenda diiringi isak tangis dan umpatan-umpatan yang keluar dari mulut Cecep dan Dadang. Aku yang melihat mereka mengemasi tenda pun kalut. Secara aku dan Bayu tidak pernah mendaki gunung ini, apalagi dengan keadaan kita sekarang, siapa yang bisa membantu kita? Cep, Dang, Mai, Rin, Dang, Jancuk. Aku tidak bisa menahan emosiku sekarang. Emosiku sudah sangat-sangat meledak bersama tangis yang keluar bersamaan. Kulihat Banyu tidak berbeda jauh. Dia juga sama kalutnya. Kita ikutin aja. Aku mencoba mengikuti mereka saat mereka selesai mengemasi tenda. Banyu pun setuju, terlihat dari anggukan kepalanya. Tanpa berlama-lama, aku dan Banyu terus mengikuti kawanku yang lain. Awalnya lancar-lancar saja. Namun saat hendak sampai di pondokan, kabut tebal turun. Pandanganku yang tertutup kabut membuat punggung kawanku menjadi tidak terlihat. Sial. Aku terus berpegangan tangan dengan Banyu. Walaupun masih kesal, setidaknya untuk sekarang kami hanya punya satu sama lain. Toh, kau punya tebel gimana ini? Kita tetap jalan aja yuk. Jalannya kan hanya satu, jadi kita gak mungkin jauh dari yang lain. Namun bukan main kagetku saat kabut mulai hilang. Bukan jalan setapak yang aku lewati, melainkan hutan yang sama sekali belum pernah aku lihat sebelumnya. Yuk, kita nyasar. Tragedi ngunduh mantu. Aku tidak paham dengan apa yang dikatakan bapak penjaga warung itu. Sepertinya kalian semua tidak paham. Bapak itu mengalihkan pandangan lalu merapatkan duduk bersama kami. Di sana itu bukan hanya manusia yang hidup, makhluk halus pun banyak. Manusia punya desa, mereka pun punya. Namun pernah ada kejadian makhluk halus suka dengan manusia. Sekali manusia itu kena, akan sangat susah kembalinya. Pasti dijaga. Bapak hanya khawatir kalau teman kalian menjadi salah satunya. Ucap bapak penjaga warung itu panjang lebar. Aku yang mendengarnya sangat khawatir. Terlebih aku juga sempat melihat Bayu tersenyum ke arah semak-semak. Juga Yanto yang menjadi lebih sensitif dan meminta pulang. Astaga, andai saja aku mendengarkan Yanto sedikit, pastilah kejadian ini tidak akan pernah ada. Gimana Dang kalau ini beneran? Aku juga takut, ini juga salah aku. Coba aja aku lebih peka. Sebenarnya kita udah diperingatkan dari awal. Sebenarnya semuanya terasa ganjil, namun aku malah bersikeras membawa kalian tetap ke atas. Salahku, Mai. Jangan menyalahkan dirimu, Dang, ini kecelakaan. Kulihat yang lain pun sama, saling menyalahkan diri sendiri. Terlebih Rina menyalahkan usulan permainan gak jelas hingga membuat Yanto dan Banyu hilang. Ingin menyalahkan permainan itu pun kita semua menyetujuinya. Bukankah salah kita semua? Namun jika ditelaah, sebenarnya semuanya sudah merasakan beberapa kejadian yang janggal. Hanya saja semuanya saling diam karena tidak ingin merusak acara yang sudah dirancang dari jauh-jauh hari.
enggan mengecewakan kawan yang lainnya hingga menyimpan perasaan ganjal untuk dirinya sendiri. Setelah menunggu beberapa jam, tim SAR datang bersamaan dengan Pak Ade Semo yang terlihat khawatir. Dang! Pak De! Tangis Dadang pecah. Aku tahu benar beban yang ada di pikirannya karena dia yang membawa kami ke gunung ini. Pastilah dia yang paling merasa bersalah karena tanggung jawabnya lebih besar dan merasa bertanggung jawab atas kawan-kawannya. Pak Ade merengkuh tubuh Dadang mencoba menenangkan, namun setelahnya menatapku tajam. Entah apa yang salah dariku hingga membuat Pak Ade menatapku tajam. Kamu yang undang bahaya, ucap Pak Ade Semo lirih namun terdengar sangat jelas di telingaku. Hari sudah semakin sore. Sedang dari tadi aku dan Banyu tidak juga menemukan jalan keluarnya. Entah sudah sejauh apa kami berjalan, namun semakin berjalan rasanya seperti semakin jauh dari jalan keluar itu sendiri. Toh kamu yakin kasih sama jalan yang kita lewati? Aku tidak menjawab pertanyaannya. Jujur saja aku masih sangat kesal dan tidak sepenuhnya yakin dengan jalan yang aku ambil. Sebenarnya rencananya aku ingin berdiam di sana sembari menunggu seseorang menemukan kami berdua. Namun kuurungkan niatku karena walaupun bertemu dengan orang lain pun, orang lain itu juga tidak dapat melihat kami. Dari hutan yang sedikit renggang karena tidak terlalu banyak pohon, kami memasuki hutan yang lebih rimbun. Memasuki hutan yang sedikit lebih gelap karena cahaya matahari tertutup oleh ranting-ranting pohon. Toh, Po, kurung gak? Aku menghentikan langkahku mencoba lebih peka ke sekitar. Benar, aku mendengar seperti suara delman di tengah hutan. Sempat terbesit itu hantu dan sebagainya. Namun karena yang mendengar aku dan Banyu, aku sedikit berharap kalau itu adalah warga desa. Delman yuk. Sedangkan Banyu manggut-manggut sekaligus lega karena ternyata yang mendengar bukan hanya dia. Aku mengikuti suara delman tersebut. Semakin lama suaranya semakin nyaring, sampai akhirnya delman itu benar-benar kelihatan menampakkan satu buah kuda di depan dengan jokinya di belakang. Bajunya serba hitam dengan udeng di kepalanya. Sesaat tidak ada satupun hal yang mencurigakan, semua terlihat normal. Pak, permisi, bisa numpang gak? Saya sama teman saya tersesat. Orang itu tidak menjawab, namun menunjuk ke arah belakang, membuatku segera naik sebelum beliau berubah pikiran. Sepanjang perjalanan bapak itu diam. Aku yang ingin menanyakan sesuatu pun juga sungkan. Sehingga sepanjang jalan aku hanya memperhatikan sekitar, melihat barisan pohon-pohon hingga akhirnya memasuki sebuah pasar. Astaga, leganya aku, ternyata bapak ini memang bukan orang jadi-jadian. Kita beneran sampai di tengah-tengah pasar walaupun tidak di desa, namun ini sudah lebih dari cukup. Aku merogoh sakuku mengeluarkan lembaran 20-an untuk membayar jasa si bapak yang sudah mengantar kita sampai di sini. Pak, matur nuwun. Sumpah saya gak ngerti lagi kalau bapak nggak ada. Nasib saya dan kawan saya bakal gimana? Bapak itu menerimanya, namun sekali lagi beliau tidak membalas perkataanku. Hening. Sudahlah, pikiranku sudah lelah dengan tumpukan hal negatif. Untuk saat ini saja aku ingin mempercayai apa yang aku lihat sebagai bentuk kebaikan Tuhan. Syukurlah aku menemukan jalan. Setelah berpamitan pada si bapak, aku mendekati sebuah warung. Terlihat ibu-ibu tengah sibuk meladeni banyak pembeli. Fokusku tertuju pada warung yang terbuat dari bambu. Semua orang yang masih memakai jari, juga laki-laki yang menggunakan baju serba hitam. Aku seperti tengah dibawa ke kehidupan masa lampau dengan segala atribut yang mereka kenakan. Bu, pesan kopinya 2. Monggo, silakan mas, ucap ibu itu sambil menunjuk ke salah satu meja yang masih kosong. Aku tersenyum hangat segera menempati tempat duduk yang sudah dipersilahkan ibu tadi. Toh, kok tempatnya aneh ya? Banyu memperhatikan sekitar. Aneh apa neh? Kamu itu yang aneh, ngejar cewek yang gak jelas. Aku masih kesal. Banyu menatapku kesal. Mungkin merasa tidak suka karena dari tadi aku selalu menghubungkan setiap kekesalanku pada ulahnya yang mengejar perempuan yang tidak jelas tadi. Aku tenanan toh.
Aku memang salah, itu juga sudah aku lakuin. Jadi tolong jangan dibawa-bawa lagi. Aku tahu aku sangat salah. Aku pun tahu ini aneh, namun sekali saja yuk. Aku hanya ingin keluar dari sini. Satu-satunya yang bisa kita mintain tolong cuma orang di sini. Banyu menatapku lekat, namun akhirnya mengangguk. Mungkin dia ingin menyanggah. Namun melihat aku yang begitu yakin membuatnya mengurungkan niat untuk menyanggah. "Den, minumannya?" kata ibu itu halus. Bahasa yang digunakan pun sungguh seperti orang zaman dulu saat menjamu tamu. Dengerin, walau kita di warung, apa pernah kita diperlakukan sebegitunya sama penjual? Aku kayak lagi lihat kita di film zaman dulu toh. Aku menggenggam tangan Banyu, berusaha meyakinkan dan jangan sampai terlihat takut. Gak enak apalagi jika perkataannya sampai terdengar oleh ibu penjual. Tolong, kalau kamu mau di sini jangan ajak aku dan buat perkara yang aneh-aneh. Aku hanya cari selamat. Aku cuma pengen pulang. Aku menatap tajam ke arah Bayu setelah menunggu kopi beberapa saat sembari menyulut rokok. Kulihat langit sudah mulai mengeluarkan semburat merah jambu. Lelah sekali aku rasanya berjalan seharian. Karena berniat melanjutkan perjalanan besok pagi, aku mencoba bertanya penginapan yang dekat sini. "Bu, mau tanya, di sini apa ada penginapan?" Ibu itu menatap lekat sebelum akhirnya menyunggingkan senyum. "Gak ada Mas, tapi kalau mau tidur bisa di pos jaga," kata ibu itu sembari menunjuk ke arah pos yang ditempati 4 orang. Makasih ya Bu. Ini kalau mau ke pos 1 apa masih jauh dari sini?" Ibu itu mendekat. Aku sedikit kaget, namun saat tahu kalau ibu itu ingin membisikiku, ku dekatkan telingaku padanya. "Susurin Parit, jangan menjawab kalau dipanggil seseorang yang suaranya gak kamu kenalin. Temanmu sudah ditandain jika dia mau sama perempuan yang dia lihat di semak-semak. Dia bisa terbawa." Aku mengingat semua yang diucapkan oleh ibu itu dengan seksama. Mau dia makhluk gaib sekalipun, sepertinya dia baik dan memberi wejangan yang akan menyelamatkan aku dan Banyu. Karena beliau pun tahu kalau Banyu sedang diincar oleh makhluk halus. Aku memegang tangan Banyu kuat sembari menatapnya ke arah sosok perempuan berbaju merah. "Dia itu bangsamu. Dia temanku, tidak bisa seenaknya kamu bawa dia untuk abdi. Dia yang mau sama aku. Dia yang suka sama aku. Pas aku gak ada, dia punya yang mencari. Enggak. Itu karena kamu gak nunjukin wujud aslimu." Sosok itu semakin menatapku tajam. Mungkin karena yang aku katakan memang benar adanya, hingga semua itu membuatnya marah. "Bilang kalau kamu gak mau sama dia, yuk. Bilang!" Aku merasakan tangan Banyu bergetar. Tanpa menoleh ke belakang, aku pun tahu dia sedang sangat ketakutan. Namun sungguh mau setakut apapun, dia harus mengatakan itu supaya makhluk itu tahu. "Omong! Aku gak mau sama kamu." Namun baru saja Banyu mengatakan itu, semua dari yang hanya satu pasang mata milik makhluk itu, dari balik dedaunan, dari balik pohon dan di antara gelap, berpasang-pasang mata mulai bermunculan. "Toh!" Banyu histeris melihat banyak mata di antara kita. Aku yang tadinya sok tidak takut pun robot takut bukan main. Aku sampai seluruh badanku gemetar. Yang aku bisa lakukan hanyalah menutup mata, menutup pandanganku rapat-rapat agar tidak melihat mereka. "Tunggu yuk." Sesaat hening, sangat hening. Sampai saat aku tengah membuka mata. "Takut," ucap sosok perempuan berbaju merah tepat di belakangku. Aku berteriak sangat kaget. Sontak aku berlari sekencang yang aku bisa sembari menarik tangan Banyu. Berlari entah kemana arahnya, aku pun tidak tahu. Berlari jauh menembus ke semak-semak yang tingginya sedadaku. "Takut. Kamu kasih dia, aku akan antarkan kamu pulang.
Sungguh untuk beberapa saat aku sempat tergoda, namun kuenyahkan pikiran busuk itu dari otakku sembari menekankan di kepalaku. Satu pulang, semua pulang. Satu tinggal. Aku gak mau tinggal di sini. Kita harus balik. Dengar, aku gak akan ngasih temanku ke kamu. Namun bukannya menghilang, sosok perempuan itu terlihat semakin marah, dan sialnya semakin marah perempuan itu semakin rusak juga wujudnya. Yuk, doa yuk. Sembari berdoa aku merasakan Banyu terisak. Seorang Banyu terisak bahkan tidak pernah aku bayangkan. Sosok yang kuat, kaku dan tengil macam dia sekarang tengah menangis sesenggukan. Tok, kalau kamu berubah pikiran, misal kamu tidak menjaga aku lagi lalu ada apa-apa sama aku, bilang ke bapak ibuku, maaf aku belum bisa jadi anak yang bisa dibanggakan. Bilang sama Maya aku suka dia. Bilang juga sama anak-anak, sungguh aku sayang sama kalian semua. Bayu terisak, jujur saja kata-katanya seperti menamparku telak. Seakan dia tahu kalau tadi aku sempat tergoda untuk memberikannya pada makhluk itu. Sial, selain takut sekarang aku diliputi rasa bersalah.